Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila mundahum wa syekh ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa umadina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, tumanteng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di Semampir, Sahibul Bait, dan seluruh keluarganya, Bapak Ibu jemaah yang hadir di majelis, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah di mana kita dikumpulkan di sini majelis dalam keadaan iman dan ihsan. Untuk malam hari ini, berhubung ini adalah hari tenang dan kami pun di rumah juga sangat sibuk menghadapi pilkada di desa, izinkanlah ini nanti kami hanya memberikan tanya jawab 2 orang aja, karena kami nanti harus langsung beranjak merapat terhadap seluruh jajaran keamanan di rumah dalam rangka pilkada. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang janganlah kau sia-siakan waktumu. Janganlah kau sia-siakan waktumu. Dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bermunajat pada Allah, baik di dalam ibadah murni maupun tidak murni. Semua Allah hadapkan terhadap kita semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menunggu manusia itu biar lekas bertaubat, biar lekas kembali kepada Allah. Tetapi setiap hari Allah tunggu kita untuk menemuinya. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengindahkan yang Allah berikan, sehingga sibuk hati kita, bukan jasmani, bukan, tapi hati. Sibuk hati kita selalu mendengarkan dan ajakan nafsu di dalam hati kita masing-masing. Untuk apa? Inna nafsa la amaratum bisu, terhadap kita untuk melalaikan Allah dengan cara yastahibbunal hayatad dunya. Dijadikanlah kehidupan dunia ini terasa indah,
terasa kekal, terasa abadi, sehingga jelas kita lalai pada Allah. Sampak-sampak Allah dawuh, wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa sesungguhnya banyak manusia itu yang sangat merugi, dikarenakan waktu demi waktu banyak manusia yang lalai pada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang hatinya selalu mendengarkan seruan Allah untuk bertemu, yang disebut illal ladzina amanu wa amilus solihah. Itulah golongan-golongan manusia yang hatinya itu senantiasa memanfaatkan dan menggunakan setiap aktivitas sebagai momen untuk munajat dan bertemu Allah. Tentunya ini jikalau tidak dilandasi hati dengan zikir, tidak akan pernah bisa bertemu terhadap Allah. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Athaillah di sini akan memberikan tanda-tanda orang seperti itu dikatakan hati yang bodoh terhadap Allah, hati yang menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Di dalam maqalah 25, qala musannifu rahimahullah, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuh ditha fil waqti ghairaha adharullahu fihi. Namanya kebodohan hati, dikatakan bodoh di dalam hati kita pada Allah jikalau kita menyia-nyiakan waktu. Sekali lagi saya katakan, dikatakan hati yang bodoh terhadap Allah adalah hati yang menyia-nyiakan atas waktu yang Allah berikan terhadap kita, dan kita tidak lekas untuk menjadikan satu fasilitas bermunajat untuk bertemu Allah. Ibu bapak mohon maaf, kami itu lebih baik dari panjenengan. Tidak, kita sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ngaji iki sama-sama untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Tentunya Bapak Ibu, dalam hal makalah ini kita tidak akan pernah bisa bertemu terhadap Allah, baik di dalam ibadah yang tidak murni maupun ibadah yang murni, jikalau kita tidak benar-benar mengikuti apa yang telah diserukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tertuang di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam kepribadian seorang rasul itu ada teladan. Apa yang Rasulullah teladankan terhadap diri kita Bapak Ibu? Limangkana, yaitu limangkana yarjullaha. Itulah terhadap hati ada keinginan untuk bertemu Allah. Sekarang pertanyaannya dikembalikan kita, sudahkah hati ini ada satu keinginan untuk bertemu Allah? Itu dikembalikan diri kita masing-masing. Sebab keadaan seluruh hati manusia itu hanya ada dua. Apa? Min qalbin raghibin
hati yang condong, hati yang selalu berkeinginan untuk selalu bertemu dengan keindahan, kesenangan, kehidupan dunia. Ini hati yang pertama. Nah, hati yang pertama seperti ini jumlahnya itu mayoritas. Mengapa mereka seperti itu? Karena mereka walladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi, karena mereka mengingkari dari wahyu-wahyu Allah yang mendidik hati seorang manusia untuk bisa mengesahkan kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk meninggalkan belenggunya hawa nafsu. Ikut diingkari. Waliqaihi, dan juga mengingkari atas pertemuan terhadap Allah. Makanya jangan heran kalau hati kita selalu ingin dan ingin senantiasa bertemu terhadap kesenangan kehidupan dunia. Hati di mana golongan orang-orang yang minoritas, yaitu golongan yang mengikuti dan meneladani apa yang telah diteladankan oleh baginda Rasul. Apa? Hati condong ingin untuk mengeluarkan sinyal frekuensi hati untuk ada keinginan bertemu Allah. Ini harus kebalikan dari apa yang ayat di depan kami sebut. Kalau banyak orang-orang itu mengingkari dari firman atau wahyu Allah dan bertemu Allah, berarti ini tidak mengingkari. Prosesnya ada di situ. Ketika saat ajaran dinu tauhid Allah sampaikan, kita hati ini yastami'unal qaula, mendengarkan dan beriman. Kebanyakan ini Bapak Ibu kalau sudah umur 40 ke atas, biasanya gitu. Yang 40 ke bawah kadang-kadang. Mengapa demikian? Karena kita yang 40 ke atas, lebih-lebih 60-70 sudah merasa mendekati satu kematian. Padahal kalau kita bicara kematian, tidak harus mesti tua dulu, tidak harus mesti sakit dulu. Enggak. Kanjeng Nabi berapa beliau umurnya? Beliau umur 25 tahun itu baru nikah. Sebelum nikah beliau itu sudah menerima ajaran apa yang Allah ajarkan langsung lewat malaikat Jibril. Terus alih-alih sampai jawab itulah Kanjeng Nabi. Nah gitu ya. Oke Bapak Ibu. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan saya ini Nabi dan Rasul lebih baik daripadamu. Tidaknya rasa ujub, rasa takabur, rasa riak dalam hati baginda Rasul itu Allah reksa, Allah selamatkan. Tapi apa salahnya? Walaupun kita tidak bisa meniru 100%, 50 lah Pak. Kalau tidak 50, ya 30 atau 10 lah, daripada tidak sama sekali. Nah sekarang kita umur berapa gitu aja. Tapi tolong jangan punya anggapan kalau kita itu sudah terlambat. Jangan.
selama kita masih ada di dunia berarti tertanda Allah masih memberikan satu kesempatan. Walaupun dapatnya itu 10%, terus kita meninggal, ya alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Lah, mengapa Rasulullah memerintahkan atau memberikan teladan untuk hati senantiasa ada keinginan bertemu Allah, supaya jenengan wal yaumal akhirah bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini dan juga di akhirat di dalam rahmatnya. Makanya ayatnya yarjullaha, Allah itu dimaknani secara muhakamah rahmat, supaya betul-betul dapat rahmat. Denganlah, walaupun tidak 100%, lumayan apabila 10% daripada tidak. Bapak Ibu, di dunia ini sebetulnya secara ruhaniyah itu wajib untuk, dalam makalah lain beliau sabdakan, idfin wujudaka fi ardil khumul, tenggelamkan wujud keakuan diri kita sebagai makhluk di dalam bumi kefanaan. Tentunya ini harus lewat wasilah sirul asror. Kalau tidak lewat itu susah Pak Bu. Talinya lewat sejatine dzikir itu. Sebab fungsi daripada dzikir sirul asror adalah nafi itsbat, meniadakan keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan. Justru di dalam hati merasakan semua apa yang terjadi pada diri kita semata-mata sumber datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati sadar di situ. Berarti ini di pintu su'aul basyirah yang pertama, yaitu su'aul basyirah. Ini harus ada. Makanya Allah katakan liman kedue wong terhadap orang kana kang ada kang ono sapa man iku yarju, ada satu keinginan Allah untuk bertemu Allah. Otomatis jenengan harus dalam hati merasa bahwasanya Allah tidak jauh lagi sekarang, Allah sudah dekat dalam diri jenengan. Kita dulu sebelum menerima ajaran yang seperti ini, kita anggap Allah jauh Pak. Mungkin ada yang mengatakan di atas sab langit 7 ada arsy, Allah di kursi sana. Itu angan-angan kita dulu. Udah nggak bisa kita merasa kalau Allah itu dekat, padahal di dalam Al-Quran saya cari keterangan tentang masalah Allah di mana, itu nggak ada. Belum menemukan saya kalau mengatakan Allah itu jauh. Justru yang saya temukan Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi atau urat leher. Terus bagaimana kita bisa untuk membedah terkait ayat ini bahwasanya Allah itu dekat, bagaimana? Inilah yang terpenting menurut saya, khusus untuk umat Islam dan umumnya untuk umat manusia. Maka disinilah akhirnya asbabun nuzulnya ayat Allah turunkan, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinit tauhid, agama yang mengajarkan untuk mengesahkan pada Allah. Untuk Allah itu kita esahkan, ilahukum ilahu wahid. Bon. Setelah itu kita terima dan kita lakukan satu ritual yang disebut kholwat atau uzlah, maka disitulah proses meninggalkannya ruhaniyah alam dunia ini. Untuk kemana? Wal yaumal akhirah, masuk di dalam alam akhirat. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj iku sanepan secara hakikat.
Masjidil Aqsa itu sanepan, sap langit 7 ya sanepan, Sidratul Muntaha ya sanepan, miturut hakikat. Nek miturut syariat ya memang benar. Bapak Ibu, itulah yang dimaksud beliau itu masuk ke alam akhirat, alam di mana hanya dihuni Allah saja. Ingat, dalam satu keterangan di dalam hukum syariat dulu, besok itu kita akan menghadapi yaumil qiyamah. Semua dibunuh oleh Allah. Malaikat dibunuh, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, ma fis samawati wa ma fil ardi, seluruhnya dihancurkan. Setelah itu kita menghadapi masa yaumi yub'ats, hari kebangkitan. Setelah itu yaumil hisab, hari perhitungan. Nah, di sini semua miturut hakikat adalah sanepan atau isyarah. Artinya apa? Di dunia ini jenengan harus terlebih dahulu melewati alam yang seperti ini tadi. Dengan cara bagaimana? Wa dzakarallaha katsiran. Kembali lagi disuruh untuk selalu ingat pada Allah. Ingat dalam hal ini, sadar. Dzikir dalam hal ini adalah la ilaha illa anta. Lalu sampailah jenengan la ilaha illa ana. Kesimpulannya Bapak Ibu, tolong sak mampu dalam diri kita masing-masing, waktu apapun yang setiap hari 24 jam Allah berikan terhadap jenengan, hati jenengan tolong berhenti dulu. Untuk apa? Untuk nyadari, merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Dengan begitu jenengan tidak akan pernah mudah untuk ngaku bisa gerak sendiri. Kalau ini sudah sampai tanamkan dalam hati, aku yakin nanti gerak yang ada pada diri makhluk sebab digerakkan Allah, enggak, nanti jenengan akan masuk di dalam ainul basirah. Semua itu adalah af'alullah, geraknya Allah. Barulah nanti jenengan masuk di dalam hakul basirah, bahwasanya wujud nyata batine Allah sudah nyata di dalam basirah mata hati panjenengan. Setelah itu Allah pasti akan memasukkan jenengan wujud nyata dohiri Allah, sehingga Allah di dunia ini mungguh jenengan yang sudah di zona ini, Allah itu bisa dilihat dengan mata hati juga dengan mata dohir. Pun Bapak Ibu, kalau sudah ada di sini, tolong saya berpesan jangan pernah diucapkan di tengah umum. Lebih-lebih mereka yang tidak mengerti. Nanti Allah sendiri yang memahamkan beliau-beliau, seiring berjalannya waktu dia melakukan ilmu, amal dan istiqomah. Oke Bapak, nasihat makalah beliau dalam kitab hikam ini, mudah-mudahan walaupun tidak semua anak turun kita dibuka pintu hatinya untuk lekas kembali kepada Allah sebelum ajal menjemputnya. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab ya. 2 orang, bapak 1, ibu 1. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kami. Nggih, monggo bapak itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufa Yudi dari Surabaya aja. Ini yang mau saya tanyakan ada 2, Gus. Bahasa cilik nalih jai. Yang saya Gus pangapunten. Kula badhe tangget untuk 2 pertanyaan.
Yang pertama, untuk sabar dan syukur itu untuk tingkatannya tinggi mana Gus antara sabar dan syukur? Sabar dan syukur. Sabar. Suaranya. Ya, sabar dan syukur Gus ya. Terus yang kedua, di saat waktu kholwat, di mana kita sudah dalam alam kekosongan, tidak ada diri kita sendiri yang di dalam kholwat tadi. Tapi artinya apa ini Gus? Suatu saat kita diturunkan di dalam kasab. Saya melihat di situ dalam keadaan makhluk-makhluk manusia tadi itu berbentuk seperti hewan Gus. Jadi pada saat kita kholwat tadi itu langsung ditunjukkan bahwa manusia semuanya itu yang saya lihat itu adalah berwajah hewan. Itu aja Gus. Artinya Matur nuwun, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dan syukur. Dalam pandangan hukum hakikat, sabar itu nggak ada batas, Pak. Kalau pandangan hakikat ruhaniyah tidak ada batas. Artinya bagaimana kita betul-betul duduk di tengah-tengah sabar, sebab innallaha ma'as-sabirin. Hanya satu, segala apapun yang Allah hadapkan terhadap kita, apapun tanpa kecuali, baik dari istri, suami, anak, harta benda, teman lain, enak gak enak, tolong hati ini harus memandang Allahnya. Kita tidak akan pernah bisa memandang Allahnya yang berperan jikalau tidak ikhlas. Kita tidak akan sabar jikalau tidak ikhlas. Apa ikhlas? Hati kita merasa semua itu Allah, alias hati kita tidak merasa kalau kita makhluk yang melakukan. Enak gak enak, takdir basti dan qobdi, baik ditimbulkan dari anak, istri, orang lain dan sebagainya, itu makhluk yang dijadikan Allah sebagai alat untuk menguji kita. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Berhubung kita tidak mengerti tentang ilmu hakikat, yang mboten saged, tidak bisa kita sabar. Pasti kalau enak senang, kalau susah kita gelisah. Intinya manapun siapapun kita manusia, nggak ingin menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang miskin, nggak ingin menjadi orang yang mohon maaf gak enak, tentunya minta enak-enak semua. Itulah sifat manusia. Jikalau sifat manusia seperti ini tidak lekas dibenahi, maka jawabannya ada di pertanyaan kedua, ulaika kal an'am balhum adhal. Sifat karakternya itu seperti hewan. Jadi ketika jenengan kholwat kok ditemukan seperti itu, berarti banyak manusia itu berkarakter, bertobiat, bersifat seperti hewan. Apa sifatnya? Gak pernah sholat. Pernah hewan sholat? Bahasa syariat, bahasa hakikat. Nggak pernah kita itu Pak, waktu ibadah yang kita lakukan, nggak pernah kita itu dalam hati itu merasa Allah dekat. Nggak pernah kita itu merasa semua itu sumbernya dari Allah. Justru dalam hati kita yang muncul, kita yang merasa yang bisa melakukan. Itulah Pak. Kartum la azidannakum. Apabila kau mau betul-betul mensyukuri atas nikmatku, la azidannakum, aku akan tambah. Artinya Bapak Ibu, syukur bagaimana tak? Kita mengucapkan terima kasih, alhamdulillah terhadap yang memberi. Otomatis kita harus ketemu yang memberi. Itulah syukur. Kalau kita hanya berucap saja, tidak bertemu terhadap yang memberi, itu syukur secara syar'i. Lesan aja kita, tapi hati kita belum bersyukur. Jelas nggih? Nggih. Lanjut Ibu.
Ada enggak Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Gus, ngapunten, saya dari Madura. Yang saya ingin tanyakan, bagaimanakah caranya untuk menjinakkan nafsu? Sudah, itu aja Gus. Terima kasih. Bapak Ibu, yang bisa melahkan nafsu itu cuman Allah. Tapi ada kiat-kiat bagaimana caranya nafsu itu menjadi jinak. Mengapa saya harus katakan yang menjinakkan itu Allah? Karena nanti apa yang kusampaikan ini nanti jenengan boten merasa jenengan yang bisa menjinakkan. Sebelum kami berbicara tentang masalah menjinakkan nafsu, siapa sih nafsu itu? Yang mana wujudnya nafsu itu? Sampai Allah dawuh dalam surat Al-Baqarah 208, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu, setan itu adalah musuhmu yang nyata. Tapi kita kok tidak bisa menyatakan wujudnya aneh toh Pak niki? Aneh. Mubin ini maksudnya apa? Ada dua. Pertama, disebut nyata itu jelas-jelas menjerumuskan ruhaniyah kita pada jalannya nafsu. Apa jalannya nafsu? Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Wa qala aidan inna nafsala amaratu bisu. Kita itu didoktrin supaya hati ini sibuk akhirah, otomatis melalaikan Allah. Kedua, kita diajak untuk jahat pada Allah dengan bentuk selalu melalaikan Allah. Yang dimaksud melalaikan, hati kita merasa kita yang melakukan. Lah wujudnya nafsu secara ruhaniyah batiniyah adalah kita sendiri dalam hati merasa keakuan kita makhluk yang melakukan. Itu loh nafsu. Harus kita jinakkan. Ego ini harus kita jinakkan. Keakuan kita harus kita jinakkan. Lah wujud dohire nafsu itu bagaimana? Sudah jelas Allah katakan dalam surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin natiwan wanas, jin dan